Sedikit sentuhan menanggapi daripada temen yang komen di bawah deskripsi 1 hari yang lalu, minta review ulang untuk bahan amplas putihnya. Saya tidak banyak melakukan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Oke, menanggapi temen yang komen di bawah deskripsi 1 hari yang lalu ya, minta review ulang untuk perkembangan bahan bonsai amplas putih ya, yang sudah saya beberapa kali update dan sudah saya berbagi juga untuk teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti atau menyimak pengerjaan bahan bonsai amplas putih ini di belakang saya, nanti bisa teman-teman simak keseluruhan pengerjaannya di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Oke, kita cek ya seperti apa. Saya mau menurunkan beberapa bahan dulu yang ada di atas dinding ground ini. Ini turun cangkok, ada beberapa bahan. Saya mau geser dulu, nanti seperti apa kondisi saat ini. Ya, oke teman-teman, sebelum saya melakukan sedikit sentuhan untuk terkhususnya pangkal batang bawah ya, karena belum maksimal, masih terlihat rongga-rongga dan kambium baru beberapa persen untuk jalan. Saya mau sedikit ulas balik untuk kisah perjalanan bahan bonsai amplas putih ini. Ini bener-bener budidaya dari turun cangkok ya, dari sejempol kaki. Dulu saya tanam di polybag, kemudian saya tanam begitu saja di lahan ground ini. Dulu dinding groundnya tidak sebesar ini ya, kecil. Terus ini saya perlebar lagi. Setelah saya tanam di lahan ground sini tampak subur, kira-kira sepergelangan tangan ya dulu ini. Saya proses pengerjaan awal. Ini saya seperti halnya kita mencangkok dengan menyeimbangkan nanti cabang ini untuk cabang pertama, atau nanti kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang penting kita prosesnya membuat pangkal batang bawah sama akar dulu ya. Nah, ini seperti halnya mencangkok ya, proses awal nyangkok. Nah, setelah kita kupas kulitnya, kita bersihkan, saya pahat dari samping ikut tulang tengahnya sedikit, kira-kira 20% tulang tengahnya ikut kepahat dari samping. Nah, seperti pada gambar di samping ya, contohnya seperti itu. Saya timbun pakai media tanam. Setelah akarnya banyak, saya urai, saya tata, kemudian saya lakukan tahap lanjutan pecah tahap kedua. Kemudian selanjutnya seperti itu juga, terus nyampe sebesar seperti ini ya. Ini nanti ke depan rencana mau saya tempel pakai amplas daun lancip ya, kata teman-teman sih amplas Sulawesi ya. Cuman sedikit bedanya, kalau yang amplas putih nih daunnya seperti ini, kalau yang amplas daun lancip katanya teman-teman yang lebih senior dari Sulawesi ya katanya, itu sedikit kecil runcing ya.
Oke, saya langsung mau mengerjakan, nanti memaksimalkan bahan dasar ini. Ada beberapa kambium yang jalan terganggu oleh tulang yang terlihat kering ya. Nah, seperti apa nanti dan ke depan saya akan selalu update bahan ini. Rencana saya mau tempel pakai amplas daun runcing ya. Oke, langsung saja saya mau mengerjakan untuk bahan ini. Selesai kali ini sudah saya lakukan sedikit sentuhan menanggapi daripada temen yang komen di bawah deskripsi 1 hari yang lalu, minta review ulang untuk bahan amplas putihnya. Saya tidak banyak melakukan untuk sentuhan pecah, ini tinggal menunggu penutupan kambium rapat. Dan nanti mungkin kalau sudah siap bahannya, saya minta bahan dari teman Mas Nurdin untuk amplas daun runcingnya. Nanti saya akan lakukan penempelan di sini untuk celah-celah dan untuk persiapan cabang-cabang di atas. Tadi saya sedikit mengurangi untuk kulit yang kering bekas pecahan tahap yang kemarin ya. Seperti ini saya ambilkan contoh untuk kulit yang saya bersihkan. Nah, kering ini nyampe terlihat tulang tengahnya yang baru. Nah, keseluruhan ya tadi sudah saya bersihkan dan saya cuci nyampe bersih. Nanti kalau sudah kering, untuk teman-teman saya sarankan untuk bekas yang kita bersihkan seperti ini, usahakan penutupan salep kambium ya. Kalau tidak ditutup salep kambium bisa juga tidak apa-apa, tapi tetap kita untuk penimbunan usahakan pakai pasir malang. Kalau enggak, di sini kita kasih kecan genteng, memaksimalkan daripada media tanam kita. Kalau kita siram naik ke atas mengenai bekas luka ini akan mengakibatkan jamur dan kering lagi seperti ini, seperti yang saya ambilkan contoh tadi. Oke, ini nanti untuk tahap terakhir saya mungkin
langsung pemberian pupuk ya, biar cepat untuk pertumbuhannya. Sebenarnya untuk di atas juga lumayan masih subur ya, tapi tetap kita perlu gas untuk pertumbuhan di atas. Saya masih los untuk memenuhi kebutuhan nanti ke depan di bawah pangkal batang utamanya agar maksimal ya. Saya sederhana memakai pupuk cair rendaman kotoran sapi atau kambing, terus kita manfaatkan airnya untuk penyiraman di sini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa tanggapi satu persatu juga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semua. Apapun ID pohon bonsainya, kita terus semangat berkarya ya, dan membuat bahan ataupun bonsai ke depan menjadi maksimal. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.